Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas singkat ya soal itu engine flash. Eh, ada yang menunjukkan itu loh, lihat berapa orang yang dislike di video Anda ini. Ya, penulis ngomong judulnya kalau nggak salah ada kata-kata tipuan apa engine flash gitulah ya. Lupa judulnya ya. Jadi pokoknya salah engine flash. Ya, sudah berapa kali ya penulis bahas ya bahwa engine flash itu tipuan karena ya mungkin ada efeknya ya. Ya, penulis pernah cari sumber seberapa efektif sih engine flash itu ya. Seberapa efektif sih engine flash bisa membersihkan mesin. Ya, ternyata ya nggak banyak sih ya. Yang asalnya coklat ya masih tetap coklat. Yang asalnya hitam ya masih tetap hitam. Cuma ada pengurangan lah ya. Dibilang ampuh tidak, dibilang mengurangi iya, dibilang efektif tidak. Bisa mengurangi tapi tidak efektif. Dan penulis yakin pakai engine flash itu juga akan menyebabkan kerusakan oli juga. Apa kok menyebabkan kerusakan oli? Ya karena bahannya encer. Karena bahannya bukan oli. Terutama itu sih, karena bahannya bukan oli. Bukan parafin. Apa dong? Penulis sudah pernah bahas juga. Bahannya adalah dari kerosin. Kerosin itu apa? Minyak tanah. Terus ada juga yang dari diesel fuel. Diesel fuel itu apa? Solar. Ada juga yang dari bahannya thinner. Ada juga yang ada sih yang dari minyak goreng. Jadi pemakaiannya nggak dicampurkan ke oli, tapi digantikan oleh oli itu yang buatan PTT yang belum tahu. Ah, itu oli mesin beneran, tapi ya kekentalannya sangat encer. Karena kalau nggak encer ya nggak bisa nggak bisa punya kemampuan pelarut yang tinggi ya. Yang jadi masalah adalah ketika memasukkan cairan yang sangat encer ini ke ruang oli, ke mesin, mengeluarkannya susah, nggak bisa dengan mudah keluar. Karena pasti ada oli yang nyisa ke mesin. Ini sudah pengetahuan umum. Sudah pengetahuan umum bahwa kalau mesin dibongkar, olinya pasti butuh lebih banyak daripada kalau cuma sekedar ganti oli ya. Ganti filter pun sama. Mungkin kalau ganti filter butuh oli lebih banyak daripada ketika cuma drain aja tanpa ganti filter oli. Tapi ya tetap ya, mesin dibelah, mesin dibongkar, itu olinya butuh lebih banyak daripada sekedar ganti filter. Penulis pernah nemu contoh apa ya, dulu pernah bahas, ada contoh di motor, ada contoh di mobil. Kira-kira kalau kalau misalnya bongkar mesin, belah mesin itu butuhnya 1,2 liter. Kalau ganti filter butuhnya 1000. Kalau 1 liter. Kalau
nggak pakai ganti filter 0,9 liter. Oh ya, sekedar penjelasan ya, tadi penulis itu ngerem pakai rem belakang, rem depannya nggak maksimal. Sengaja sih, karena penulis takut kalau ngeremnya terlalu pakem, yang belakang ngutul. Makanya tadi penulis lihat ke belakang ya. Jadi waktu ngerem gitu, kalau depannya nyantai gitu ya, penulis lihat ke belakang. Karena biasanya ada beberapa orang ya yang kalau ngerem pakai rem depan, cirinya mereka kalau pakai rem depan apa sih? Kalau ngerem nggak bisa pakem, nggak pernah pakem, karena kalau terlalu pakem mereka takut jatuh. Jadi orang yang ngomong pakai rem depan mantep itu biasanya remnya rem Senin Kemis ya. Di rem Senin nyampe Kemis. Kalau nggak percaya ya cobalah ngerem dari kecepatan 100, bisa nggak di bawah 4 detik ya. Itu standar loh, di bawah 4 detik itu. Penulis ya pernah melakukan di YouTube-nya India juga ada, lihat aja hitungan waktu ini dewe lah, kurang dari 4 detik. Kalau ada yang lebih dari 4 detik itu cara ngeremnya yang ngawur. Tadi penulis ngasih contoh. Jadi dengan contoh bongkar mesin 1,2, ganti filter 1, tanpa ganti filter 0,9, artinya apa? Kalau nggak ganti filter ada 300 ml oli di mesin dari total 1,2. Berapa itu? Wes anggap aja 22% ya. Wes anggap 20% lah. Walau mestinya lebih banyak dari 20%. Anggap 20%. 20% itu banyak. Ya itu sudah mempengaruhi kekentalan. Kalau misalnya kekentalannya engine flash ini adalah berapa misalnya 2 CST ya, terus oli yang dipakai adalah SAE 40, jadi kira-kira 15 CST. Itu kan ngitungnya kekentalan akhir kan gampang, 15 kali 0,8 ditambah 2 dikali 0,2, piro itu? Sembuh piro? Nanti kalau ingat penulis hitungkan. Ya intinya kekentalan akan turun. Piro? 13 CT. Ya turun banyak lah. Turunnya signifikan. Karena ya ada 20% yang encer. Oli itu kekentalannya itu ya harus sesuai dengan keadaannya, dengan keadaan mesinnya, keadaan suhunya, cara pemakaiannya, temperatur akhir dari mesinnya. Oli kalau terlalu encer itu cepat rusak. Kalau cepat rusak ya akhirnya jadi makin cepat kemungkinan munculnya kerak. Oli kalau ketika di drain warnanya hitam, itu sudah besar kemungkinannya terjadi kerak di ruang mesin. Kerak yang nggak selalu ikutan dengan oli ketika olinya di drain, karena namanya kerak ya namanya ke mesin bukan ke oli. Mungkin diomong-omongi sama grup oli besar bahwa oli itu ada pembersihnya, ada deterjennya. Tapi faktanya apa? Faktanya orang yang pakai oli full sintetis sekalipun mesinnya nggak bersih. Faktanya sekarang seperti itu. Sampai muncul rekomendasi menggunakan engine flash itu apa sih penyebabnya? Ya karena itu
sudah nuruti pakai oli mahal, pakai oli full sintetis, pakai oli impor yang super, yang mewah, yang hebat sekali. Tapi tetap mesinnya itu hitam, kotor, berkerak, nggak bisa bening. Itu ya, nggak berarti semua orang seperti itu, karena ada juga beberapa contoh yang ya normal-normal aja, nggak pernah pakai oli aneh-aneh, pakainya oli rekomendasi. Kita ngomong soal mobil sih, kalau soal motor olinya dari awal sudah nggak layak. Kita ngomong soal mobil yang apa, masih ada benernya lah, walau ada juga rekomendasi ngawur, masih ada benernya lah. Nah, itu kan ada ya yang mesinnya kondisinya baik, walau sepertinya mayoritas nggak baik. Jadi fakta lah ya, fakta. Yang langganan engine flash sekalipun, iya mesinku itu harus di engine flash. Kalau sudah di engine flash enak, mantep, mesinku jadi lebih bersih. Tapi padahal kenyataannya ya nggak bersih-bersih amat, masih kotor. Masalahnya seperti itu, orang ngomong jadi lebih bersih tapi nyatanya nggak bersih temenan, masih kotor. Dan mereka menerima masalah seperti itu. Sehingga muncullah gerakan yang anti engine flash yang merekomendasi bongkar, dibelah sebagian. Biasanya di mobil belahnya di belah silinder headnya ya. Jadi silinder headnya dibuka untuk membersihkan kerak yang ada di itunya. Nggak sampai piston ya biasanya, cuma di ruang silinder headnya, membersihkan oli-oli yang ada di sela-selanya valve, macam-macam kayak gitu. Nah, itu penyebabnya kan karena apa ya, karena yang pakai engine flash pun nggak manjur, nggak bisa, nggak wis terbukti nggak efektif lah. Kalau efektif ya nggak akan ada orang yang rekomendasikan bongkar sebagian ya, bongkar atasnya. Jadi ya sudah banyak lah fakta ya, kok membela engine flash sekarang. Fakta lah, yang pakai engine flash mesinnya ya tetap kotor, tetap hitam, tetap ya berkerak macam-macam ketika diintip. Jangan lihat keluarnya olinya, mungkin lihat, oh iya kalau pakai engine flash olinya bisa lebih hitam. Enggak dong. Jangan lihat keluarnya, lihat yang ada di dalam itu loh. Masih ada keraknya enggak? Kalau masih ada keraknya jangan ngomong bersih dulu, walau keluarnya hitam banget ya. Kalau benar-benar bersih, di bilas kedua harusnya bening kan. Kalau bilas kedua masih tetap hitam, nah itu masalah. Barangkali mungkin ada yang nyoba engine flash gitu ya, dicoba jalankan 1 jam pertama hitam, jalankan 1 jam kedua hitam ya. Kalau gitu ya itu artinya aditifnya nggak fungsi ya, engine flashnya nggak fungsi. Tapi ya tetap ya harus lihat, cek mesin beneran apakah setelah melakukan engine flash benar-benar bersih. Karena kita ini karena pembersihan engine flash itu kan cuma sebentar ya, sebentar banget, 1 jam itu sebentar dibanding dengan mesin yang berjalan berjam-jam ya. Penulis sendiri berapa jam setiap berangkat? 45 menit, pulang pergi 1,5 jam, sehari 1,5 jam, sebulan anggap aja 25, angel wis anggap aja 30 lah.
Kalau dikali 30 wis 30 hari PP kantor itu wis sudah berapa? 45 ya, 45 jam. 450 jam. Enggak ya, 45 jam. 45 jam itu kilometernya 1000, anggap aja 1200 lah wis. 45 jam 1200 km. Dibanding 1 jam, 1 jam sebentar. Bahan mengapa penulis menyebut jam-jam gini? Karena apa? Karena engine flash kan ada yang bahannya sangat kuat, ada yang lemah. Nah kalau yang lemah 1 jam ya nggak ada efeknya apa-apa. Nah kalau yang kuat itu berarti sangat kuat banget itu ya. Nah kalau yang sangat kuat, karena ini namanya reaksi kimia, pasti akan bereaksi dengan bagian lain-lainnya juga. Karena ya yang dimasukkan bukan oli, tapi cairan kimia. Cairan kimia yang bisa bereaksi kuat dengan kerak, yang bisa membersihkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya tentu kalau cairan kimia kuat ya, merusaknya kuat. Nah, penulis sering ya disuruh ini review engine flash tapi nggak pernah nyobain engine flash. Saya telah. Nah, penulis ini kritik engine flash, menyebut engine flash itu nggak perlu, karena mesin penulis nggak perlu engine flash. Mesin penulis bersih, dilihat dari lubang oli terakhir, drain oli apa itu yang barusan penulis upload itu, Evalup ya, Evalup 2T ya, oli 2 tap. Terus ganti oli apa jenenge, Oyama sekarang ya, pakai Oyama. Bersih kan lubang isi oli nih, nggak ada tuh hitam-hitam. Warnanya ya seperti aluminium gitu, aluminium yang nyis gitu ya, putih bersih, karena kerak-kerak, karena apa, bersih lubang isi olinya motor penulis. Gitu disuruh pakai engine flash, lah apa? Untuk apa? Untuk apa pakai engine flash lagi kalau kondisi mesin penulis udah bersih? Yang mau dibersihkan apa? Yang mau dibuktikan apa kalau nggak ada kotoran? Ya penulis ini termasuk ya jarang-jarang ya pakai minyak goreng ya, walau penulis promo pakai minyak goreng, promo pakai mesran ya, jarang-jarang ya, jarang-jarang karena penulis butuh ganti oli, butuh uji oli ya. Penulis selalu uji oli, selalu drain dalam keadaan oli yang belum hitam. Kayak terakhir yang paling lama oli Castrol GBS, penulis drain dalam kondisi hijau olinya, nggak hitam tapi hijau, tanda bahwa ya olinya belum betul-betul jelek, masih hitam. Nah kalau seringnya pakai oli itu nggak pernah sampai hitam ya nggak sampai lah muncul kerak. Jadi tanpa minyak goreng, tanpa pakai mesra, pakai oli normal ya, itu kalau ganti olinya nggak pernah sampai hitam ya aman lah mesin, nggak butuh yang namanya apa jenenge engine flash, nggak butuh sampai bongkar head cylinder, nggak butuh, karena ya mesin udah bersih. Masalahnya kan orang-orang itu kalau ganti oli disuruh pakai sekian kilometer, ini sekian kilometer, oli full sintetik bisa sampai 4.000 km, bisa sampai 5.000, sampai 10.000 ya, berapa lah wis ya. Padahal salah. Kemampuan oli itu beda-beda. Orang itu pakainya beda-beda, cara pakai kendaraan beda-beda. Suhu lingkungannya beda-beda.
karena beda-beda gitu ya, umur oli nggak bisa dipatok sekian 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 sekian, nggak bisa. Kalau dipatok itu resikonya dua. Yang satu terlalu lama rusak sehingga membentuk kerak dan macam-macam. Yang kedua adalah terlalu cepat. Cuma kualitas oli sekarang dan rekomendasi oli sekarang itu gak tepat kabeh. Karena gak tepat, oli yang di drain itu seringkali sudah hitam sekali, sudah rusak, betul-betul rusak ketika di drain. Yang sering terjadi yang pertama, yang olinya itu telat ganti ini. Walau rekomendasinya 2000 km, kesuwen, terlalu lama sehingga olinya rusak. Seharusnya ya oli itu diganti jauh lebih cepat. Maaf. Itu kalau mau tetap ngeyel pakai oli rekomendasi entah siapa ya. Tapi ya ada tentu cara lain ya. Cara lainnya gimana? Cara lainnya adalah ya itu pakai cara seperti biasa penulis pakai. Penulis ini lagi latihan ngerem ya. Cara yang penulis pakai itu adalah pakai olinya, oli yang punya pelarut yang kuat. Kalau sekarang karena jarang sekali oli ester atau oli sintetik yang betul-betul resepnya beneran bagus ya, pilihannya cuma Mexran. Kalau yang pingin bisa membersihkan sangat baik itu adalah Mexran B40. Nanti sesudah itu pakai Mexran SAE 40. Kalau untuk mobil ada yang bilang terlalu kental. Nah kalau terlalu kental campur dah minyak goreng bimoli ya, 10% sampai 50% lah. Tapi biasanya 30% aja sudah cukup kalau untuk mobil Indonesia. 30% itu sudah cukup encer ya, sudah enggak terlalu encer lagi. Mexran SAE 40, 30% minyak goreng bimoli. Terutama yang meningkat jauh adalah kebersihan mesin, ruang bakar juga. Kalau dari ruang oli mesinnya sendiri, oli mesinnya jadi lebih bersih. Ada contohnya, barusan penulis upload jaringan Bro ya, Bro MA. Jadi motor umur berapa? 173.000 km di drain, mesinnya nggak pernah dibongkar. Itu sekali pertamanya dibongkar, begitu dibongkar bersih ternyata. Bersihnya kenapa? Karena dia sebelumnya 2 kali pakai dicampuri minyak goreng olinya, jadi bisa bersih. Ya cuma minyak goreng tok ya. Ada lagi yang lain yang pemakai mobil ya, pakai Mexran B40 dicampuri bimoli 10%. Dalam sekali pakai bersih ya, bersih mesinnya. Bahkan ada yang sampai ekstrim sehingga disarankan kalau habis pertama pakai Mexran dan bimoli itu langsung ganti filter. Nah setelah itu wis nggak akan kotor lagi. Ya wis itulah wis.
Itu wis bukti nyata lah ya bahwa eh, nggak perlu lah sebenarnya engine flash itu. Kalau pakai oli biasa pun nggak perlu lah. Pokoknya waktu ngedrain jangan sampai hitam banget gitu wes. Resiko kerak wes sangat sedikit karena oli pun sudah dilengkapi dengan ya pelarut kuat dan pembersih deterjen macam-macam. Tapi kadang memang ya ada yang pabrikan buat olinya jelek sehingga nggak bisa bersih walau sudah mahal harganya. Kalau sudah gitu ya terpaksa Nesran B40 campur bimoli. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.